Halo semua, jumpa lagi dengan saya Andika dan pada video kali ini saya akan membahas PHP Data Object atau biasa disingkat PDO. Dan ini akan kita padukan dengan MariaDB atau MySQL. Oke, langsung saja. Jadi apa sih itu PDO? Jadi yaitu ya kalau dari kepanjangannya itu adalah PHP Data Object. Itu adalah sebuah ekstensi PHP yang digunakan untuk berinteraksi dengan macam-macam SQL DBMS atau Database Management System. Jadi PDO ini cuma bisa digunakan untuk Database Management System yang relasional atau SQL gitu ya. Jadi untuk yang MongoDB itu nggak bisa. Nah, jadi DB apa aja sih yang didukung? Nah, ini ada beberapa listnya ya. Ada Cubrid, SQL Server, Firebird, dan sebagainya. Oke. Nah, dalam video ini konteks pembahasannya akan saya batasi, jadi biar tidak melebar kemana-mana. Jadi yang pertama itu nanti gimana caranya koneksi ke database, kemudian gimana caranya melakukan query gitu ya dengan Slack. Kemudian setelah di query itu ngambil datanya gimana, kemudian exec ini gimana caranya kita insert, update, dan delete data. Kemudian kita akan bahas juga mengenai prepare statement, kemudian binding nilainya gimana, menggunakan bind value, kemudian bind param, nanti bedanya seperti apa. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu ada koneksi ke database. Jadi gimana sih caranya? Nah, caranya cukup simpel ya. Pastikan host database-nya itu sudah jalan. Nah, di sini saya menggunakan localhost ya. Caranya ini ya, new PDO, kemudian DSN, kemudian usernya siapa, user dari database-nya, kemudian passwordnya apa. Nah, ini di sini saya menggunakan hostnya localhost ya, tapi di sini saya menggunakan IP 127.0.0.1 karena ketika saya menggunakan localhost itu sempat mengalami error gitu ya. Jadi lebih baik kita gunakan IP saja. Kemudian di sini DB name database-nya namanya apa? Dan saya sudah membuat sebuah database namanya latihan PDO. Nah, kalau belum ada silahkan dibuat. Kemudian di sini user database-nya adalah root. Kemudian passwordnya juga root. Kalau misalkan menggunakan exam itu defaultnya kan passwordnya kosong ya. Jadi nanti diisi petik-petik gitu aja. Dan kebetulan di sini saya menggunakan MariaDB ya, menggunakan Docker juga. Jadi MariaDB-nya di dalam kontainer Docker gitu ya. Oke, langsung aja mungkin kita coba ya. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini saya menggunakan WSL 2. Jadi WSL-nya saya menggunakan Ubuntu 20.04. Seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah folder namanya PHP PDO. Oke, saya akan coba buka folder ini menggunakan VS Code, Visual Studio Code. Seperti ini. Oke, di sini masih kosong, belum ada filenya sama sekali. Nah, saya akan buat di sini sebuah file PHP namanya koneksi.php seperti ini. Ini saya close saja, ini saya tutup. Oke. Kemudian kita buka file PHP-nya seperti ini. Kemudian kita buat sebuah variabel PDO. Ini akan kita gunakan untuk menyimpan koneksinya. Nah, untuk membuat koneksinya dengan new PDO ini ya, merepresentasikan koneksi antara PHP dan database servernya. Oke, yang pertama DSN-nya itu kita gunakan MySQL, kemudian hostnya adalah
127.0.0.1 titik koma, kemudian adalah db name, namanya latihan underscore PDO, kemudian username-nya root, passwordnya juga root, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba jalankan PHP koneksi. Oke, nggak ada error, nggak ada masalah, berarti oke. Selanjutnya kita akan bahas caranya menggunakan query ya. Jadi fungsi query ini digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data. Nah, ini penggunaannya seperti ini. PDO, ini file koneksi kita. Kemudian dia memiliki fungsi query, kemudian query-nya apa. Nah, di sini dalam database yang saya gunakan ini, saya sudah membuat sebuah tabel task. Jadi tabelnya kira-kira seperti ini. Saya tampilkan dulu. Docker exec ini. Kemudian jadi seperti ini ya, ada ID, auto increment, kemudian ada title, varchar, kemudian description-nya teks, kemudian ini ada status complete, itu tiny.int, jadi 0 atau 1 gitu. Kalau 0 berarti anggaplah, kalau 0 anggap aja false gitu ya, boolean, karena di MariaDB ini tidak ada boolean, jadi adanya tiny.int. Nanti kalau 0 berarti false, kalau 1 berarti true, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba buat di sini new file ya, query.php. Nah, ini akan kita coba import koneksinya ke sini ya. Dengan cara require once koneksi.php. Seperti ini. Kemudian kita akan jalankan fungsi query-nya PDO query seperti ini, select bintang from task seperti ini. Kemudian kita simpan ke dalam variabel namanya query seperti ini ya. Oke, selanjutnya itu tadi baru untuk menjalankan query ya. Kemudian kita harus gunakan fungsi tambahan atau fungsi lain untuk mengambil atau menampilkan datanya ke PHP. Nah, fungsinya ada fetch dan fetch all. Bedanya apa? Kalau kita gunakan fetch, itu kita akan mengambil datanya satu per satu. Jadi misalnya ada 5 data, ketika jalankan fetch ini akan muncul data pertama. Kemudian ketika kita jalankan fetch lagi akan muncul data kedua. Begitu seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan fetch all, otomatis semua data akan ditampilkan dalam bentuk array seperti itu. Kita coba dulu. Kita tampilkan di sini ya. Kita simpan ke dalam result. Kemudian query fetch seperti ini. Coba kita tampilkan nilai dari resultnya itu apa. Print r result seperti ini. Kita coba jalankan php query. Nah, muncul satu data. Saya perlebar dulu. Ini ya, satu data. Nah, gimana kalau jalanin lagi di sini ya? Kita coba print r, langsung saja query fetch seperti ini. Otomatis ada dua ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, muncul datanya dua kali ya. 1, 2.
seperti itu. Nah, datanya ada berapa? Nah, kita belum tahu pasti datanya ada berapa, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan fetch all. Nah, di sini kita coba pakai fetch all seperti ini. Jadi yang paling bawah bisa kita hapus saja. Kita coba jalankan query-nya. Nah, otomatis langsung keluar semua. Mana ya? Oke ya, ada 3 data ternyata. Langsung keluar semua. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi itu ya bedanya fetch sama fetch all. Nah, selanjutnya adalah fetch type-nya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi, array-nya itu kan bentuknya kayak gini ya. Ada ID, ada 0, ada title, ada 1, dan isinya ini sama. ID sama 0 sama. Title sama 1 sama ya. Nah, itu karena fetch type-nya menggunakan fetch both seperti ini ya. Jadi defaultnya pakai ini. Jadi apa sih sebenarnya itu? Nah, hasil datanya ini tergantung dari tipe fetch-nya ini apa. Nah, di sini contohnya fetch PDO fetch both. Jadi dua jenis fetch-nya, yaitu pertama adalah asosiatif, asosiasif, dan numerik. Jadi kalau teman-teman tahu array itu kan ada dua jenis ya, array asosiatif sama array yang pakai indeks number gitu ya. Nah, ini yang 0, 1, 2, 3 ini berarti fetch-nya menggunakan array numerik. Indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau yang ID, title, description, complete, nah ini menggunakan fetch asosiasi seperti itu. Nah, karena di sini defaultnya adalah fetch both, jadi dua-duanya ditampilkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan fetch asosiasi dan fetch number. Oke. Kita coba di sini ya. Nah, ini jenisnya di sini. Nah, ini bisa digunakan di fungsi fetch biasa atau di fungsi fetch all seperti itu. Kita coba PDO fetch asok seperti ini. Hasilnya gimana? Oke, nah ini hasilnya. Seperti ini ya, array asosiasi, bukan array index. Nah, kalau kita pakai fetch num seperti ini. Nah, hasilnya ini pakainya array number ya, index 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi exec. Nah, exec ini dia tidak bisa mengembalikan atau menghasilkan data kalau kita menggunakan select. Jadi kalau misalkan kita pakai select ya, query-nya select bintang from gitu ya misalkan, tapi kita gunakan fungsinya exec, ini tidak akan menampilkan data atau menghasilkan data seperti yang ini. Nah, fungsi exec ini dia akan mengembalikan atau menghasilkan nilainya angka, yaitu jumlah baris yang terpengaruh oleh query yang ada di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan command line gitu ya, insert into gitu kan, itu kan nanti hasilnya ada one row affected gitu ya. Nah, itu nanti yang akan dikembalikan oleh si exec ini. Misalkan satu data, kalau misalkan insertnya langsung banyak, otomatis menampilkan banyak data gitu ya. Resultnya misalkan misal gini ya, values ini kan ada satu data nih, satu baris data. Ini title-nya, ini description. Berarti nanti resultnya satu. Kalau misalkan di sini ada koma, terus ada dua ya, insert batch gitu ya. Nah, nanti resultnya di sini juga otomatis mengikuti jumlahnya di sini. Kalau semuanya bisa masuk datanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tentu saja cocoknya untuk insert, update, dan
delete seperti itu. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba di sini kita bikin sebuah file baru namanya exec. Ini ya, .php. Oke. Pertama kita require si koneksi. Kemudian kita coba bikin SQL-nya. Nah, SQL-nya ini kita coba untuk insert data ya. Insert into task, title, dan description. Seperti ini. Values-nya apa? Nah, ini kita enter aja. Values. Nah, yang pertama misal membeli sayur. Deskripsinya membeli kangkung dan cabai, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita jalankan exec seperti ini. Kemudian kita masukkan SQL-nya sebagai parameter di sini. Nah, ini akan kita simpan ke dalam sebuah variabel result seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba jalankan php exec. Sorry, ini nggak ditampilkan ya. Oke, sorry. Kita echo result seperti ini. Oke ya, muncul di sini 1. Datanya masuk 1. Apakah beneran datanya masuk? Coba kita jalankan si query. Nah, ini ada 2 ya. Tadi masuk membeli sayur. Karena yang pertama saya jalankan, tapi ternyata lupa di echo. Baru kemudian kita jalankan. Yang kedua yang kita echo. Jadi ada 2. Oke, kira-kira seperti itu untuk exec. Selanjutnya adalah prepare statement. Nah, jadi apabila query membutuhkan parameter dari kode PHP, jadi misalkan kayak ini nih, ini kan nilainya kita tulis di dalam query-nya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin variabel gitu ya, atau dari inputan user, sebenarnya bisa kita gunakan seperti ini. Variabel. Nah, tapi seperti ini itu tidak aman terhadap SQL injection gitu ya, kurang aman. Jadi harus sanitasi sendiri dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada cara yang lebih gampang yaitu menggunakan prepare statement seperti ini. Ini ya, lebih aman dari SQL injection daripada concat string dalam query. Nah, seperti ini ya tadi. Yang kita gini, kita concat pakai titik ini itu relatif kurang aman. Nah, kemudian nilai atau datanya itu direpresentasikan dengan tanda tanya. Kemudian nilai sesungguhnya diletakkan dalam fungsi execute sebagai parameter dalam bentuk array yang berurutan. Jadi misal gini nih, kita bikin SQL select bintang from task where completed sama dengan tanda tanya. Nah, prepare-nya ini kita masukkan ke dalam, SQL-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi prepare. Nah, kemudian ketika di execute, di sini nilai tanda tanyanya akan diganti dengan ini di dalam array ini. Kalau misal ada 2 tanda tanya, berarti array ini ada 2 data. Kalau misalkan ada 3 tanda tanya, otomatis 3. Nah, ini secara urutan. Kalau misal tanda tanya yang pertama itu berarti di array indeks yang ke 0 dan seterusnya seperti itu. Nah, kita coba aja. Di sini kita bikin file baru prepared.php.
kemudian require koneksi .php, kemudian kita bikin SQL-nya. SQL-nya kita coba bikin select bintang from task where completed sama dengan tanda tanya. Nah, kita coba bikin dua parameter ya, dan ID lebih dari tanda tanya seperti ini. Nah, kemudian PDO prepare, kita masukkan SQL-nya. Nah, ini kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya STMT atau statement. Jadi ini kebanyakan atau mungkin standarnya ya, itu namanya STMT atau statement. Kalau misalkan ada banyak statement, tinggal nanti ini dikasih nama misalkan task STMT itu. Ini karena cuma ada satu ya, saya pakai STMT ini aja. Kemudian di sini STMT statement ini kita execute seperti ini, dan parameternya apa aja nih. Nah, yang pertama completed-nya misalkan 0 ya, kemudian yang ID-nya lebih dari 3 seperti itu. Kemudian kita coba simpan ke dalam result hasil dari fetch-nya. Jadi caranya STMT fetch all, kita gunakan fetch asok seperti ini aja. Kemudian kita tampilkan menggunakan print r. Oke, nah kita coba php prepare. Oke ya. Ini akan muncul yang ID-nya lebih dari 3. Benar ya? Lebih dari 3 ini. Dan completed-nya 0. Nah, kira-kira seperti itu untuk prepare statement. Selanjutnya adalah menggunakan bind value. Nah, selain sebagai parameter execute ya, nilai juga bisa dimasukkan melalui bind value. Nah, representasi datanya tidak harus dengan tanda tanya. Jadi nggak harus nih pakai tanda tanya gini. Jadi bisa juga pakai kayak gini, titik 2 is complete. Nah, biasanya pakai titik 2 di depannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada bind value. Kemudian parameternya apa? Jadi di sini ya is complete. Kemudian yang kedua, parameter kedua di sini bind value-nya. Parameter pertama adalah di sini, yang dari sini. Kemudian yang parameter kedua itu adalah nilainya berapa? Bisa 1, bisa 2, atau mungkin dari variabel gitu ya, itu bisa. Nah, kita coba. Kita bikin baru aja ya. Bind value.php. Nah, akan kita copy dari sini aja biar lebih gampang dan lebih cepat. Oke, nah di sini kita pakai STMT bind value. Nah, kalau misalkan di sini nih masih menggunakan tanda tanya, itu bisa. Jadi nggak harus pakai titik 2 tadi ya. Nah, kalau menggunakan tanda tanya seperti ini, berarti untuk parameter pertamanya itu pakai angka 1. Berarti tanda tanya yang pertama nilainya 0. Ini ya.
Terus kemudian stnt bind value lagi. Berarti ini tanda tanya yang kedua. Nilainya adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian di bagian execute ini sudah nggak perlu pakai ini. Seperti itu. Nah, kita coba ya, tampilkan gimana hasilnya. PHP bind value. Hasilnya sama ya. Oke, sama ya, nggak ada masalah. Kemudian kalau misalkan mau pakai yang titik 2 tadi ya. Nah, ini misalkan completed. Nah, ini sebenarnya nggak harus completed ya. Jadi stringnya ini bebas. Misalkan is completed gitu ya. ID ini misalkan ID ini ya. Nah, di sini tinggal kita ganti pakai is. Nah, jangan lupa titik 2-nya juga harus ikut. Is completed. Kemudian yang ini ID. Nah, seperti ini. Apakah hasilnya sama aja? Oke, hasilnya sama ya. Nah, tergantung mau pakai cara yang mana. Nah, selanjutnya ini ada bind param. Nah, ini agak mirip dengan bind value tadi. Nah, bedanya nilai yang dimasukkan itu harus berupa variabel. Jadi, kalau tadi kan ini ya, nilainya langsung di sini ditulis. Nah, kalau bind param ini harus berupa variabel. Jadi variabelnya di luar seperti ini. Kemudian nilai akan mengikuti nilai dari variabel itu, atau mungkin biasa disebut pass by reference. Jadi gini, di sini kan is complete 1 nih, terus kita masukkan lewat bind param is complete, berarti di sini 1. Nah, ketika di sini diubah di sebelum execute ini, maka yang akan dieksekusi itu bukan yang 1 di sini, tapi 0, karena sudah diubah sebelum execute. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita bikin file baru bind param.php. Kita copy ya, biar lebih gampang ya. Nah, di sini yang akan saya ubah, oh ya ini harus. Nah, di sini kita bikin variabel. Di sini misalkan min id itu adalah 3. Kemudian di sini ada is completed sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pakai bind param is completed-nya kita gunakan is completed. Kemudian di sini kita gunakan min id. Oke, nah sebenarnya kita coba dulu aja. PHP bind param. Oke ya, masih sama seperti tadi. Nah, kalau misal ya di sebelum execute min id-nya saya rubah. Min id sama dengan 4, saya naikin 1 ya. Jadi otomatis yang keluar harusnya data id 5 aja ya. Oke, nah sekarang yang muncul cuma yang id 5. Karena ini ya, id-nya ini nilainya sekarang 4, dirubah di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi ya di sini sebelumnya disebutkan harus berupa variabel. Nah, kita coba di sini ya. Misal di sini saya kasih langsung nilai 2 gitu ya. Nah, di sini ada error nih.
tidak bisa memasukkan parameter kedua, tidak bisa memasukkan parameter 2 by reference, jadi harus variabel gitu ya. Oke, saya balikin, save. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas di sini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.